Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wandi Vlog. Ya, apa kabar buat kalian yang menonton video ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini hari Senin, pas lagi free, saya alhamdulillah ada kesempatan lagi buat konten. Dan konten kali ini insya Allah bisa bermanfaat ya buat kalian. Ya, cuaca nggak begitu mendukung, tapi tetap maksa buat konten. Ya, semoga ya kedepannya sih biar cepat dimonet lah ya. Cie. Oh my god, wow. Oke, di konten kali ini pasti teman-teman udah ada yang pada tahu ya, ngeliat di thumbnail, lihat di judul. Yes, jadi kali ini saya bakal mereview kenapa dan apa alasan saya mengganti knalpot dari yang sebelumnya Proliner ke knalpot bawaan standar Aerox. Oke, jadi langsung aja ya, nggak usah kelamaan biar durasinya kalian nggak kelamaan. Oke, kita lewatin lampu hijau dulu kali ya. Oke, jadi alasan saya langsung aja ya. Alasan saya mengganti knalpot dari Proliner. Lama nggak ngonten, belibet lagi ngomong nih. Jadi alasan saya mengganti knalpot dari Proliner ke standar, yang pertama karena di bagian ujung depan knalpot Proliner sudah mulai mengelupas teman-teman, dan itu membuat saya risih. Dan buat kedepannya saya orangnya nggak mau repot kalau misalnya sewaktu-waktu bakal untuk di repaint atau dicat ulang Prolinernya. Jadi itu adalah salah satu alasan saya kenapa mengganti ke knalpot bawaan Aerox. Kemudian yang kedua adalah di bagian belakang knalpot knalpot Proliner. Nah, ini fotonya saya kasih lihat ya. Jadi terlihat mengelupas juga seperti di bagian depan. Cuman ini bedanya adalah dia agak sedikit parah sih, agak kasar juga, dan karatnya tuh kelihatan banget dibanding di bagian depan. Kalau di bagian depan itu kan dia gimana ya, mengelupasnya tuh halus. Jadi kalau misalnya kuku dikit aja ditekan itu dia bakal menyebar gitu. Kalau misalnya ini enggak, dia lebih ngeleteknya tuh lebih lebih kasar dan ada karatnya juga. Jadi daripada kedepannya gimana ya kan, jadi saya memutuskan untuk menjualnya. Ya, alhamdulillah laku lah. Dari pembelian waktu sama teman sendiri 4,5, saya jual 300. Memang saya beli dari teman saya, tapi memang pemakaian pertama aja sih teman saya, jadi langsung saya beli waktu itu. Dan ya akhirnya saya pakai ya memasuki 9 bulan, ternyata kondisinya seperti itu. Memang di video sebelumnya, di konten saya sebelumnya memang bagus, dari bulan pertama sampai bulan ke berapa ya, bulan ke 7 tuh udah ya masih bagus lah. Cuman pas masuk bulan 8, bulan 9 mulai mengeletek ternyata. Kalau urusan suara sih bagus ya, untuk glass wool juga masih bagus walaupun nggak banyak dari bawaan. Oke, segitu aja mungkin ya kalau soal knalpot Proliner. Saya nggak mau banyak bahas karena memang di sini saya kasih tahu lagi untuk durasi, takutnya kalian bosan nonton gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah kembali atau berubah topik ya. Kita bahas ke knalpot Aerox. Oke, kenapa sih bang balik ke knalpot standar? Kenapa nggak lebih yang ngebas aja seperti Rope One atau Kires ataupun yang lainnya? Oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya seperti ini, bakal saya jawab. Karena memang saya belum ada budget lebih teman-teman. Jadi hasil jualan Proliner kemarin bakal saya tabung dulu, kemudian nantinya bakal buat saya tambah modal seperti itu. Ya bisa jadi nanti bakal beli Rope One atau Kires gitu kan. Oke, sampai situ jelas ya. Dan alasan saya kenapa memilih balik lagi ke knalpot standar, karena awalnya saya tuh iseng-iseng teman-teman, buka TikTok,
scroll ternyata ada salah satu Aerox memakai knalpot Aerox tetapi memakai cover dari Yamaha Vega ZR. Setelah saya tanya ya di kolom komentar, ternyata cuman diganti baut satunya aja. Jadi kalau baut satunya standar Aerox kan yang ori tuh, kemudian baut satunya diganti. Nah, ini foto yang bakal saya kasih tahu. Oke. Jadi saya lupa untuk bautnya ukuran berapa, yang jelas yang penting bisa masuk dan dikasih dudukan mur di bagian belakangnya. Dan itu nggak masuk di lubang tempat untuk baut knalpotnya teman-teman. Jadi agak bergeser sedikit. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau bagian lubang dudukan knalpot Aerox kan pasti sebelahnya ada kayak semacam rongga juga gitu kan ya. Nah, dimasukkan di situ teman-teman. Diakalinnya di situ aja. Tapi kan pada saat itu saya memang masangnya di bengkel las ya. Jadi memang harus kuat. Kalau misalnya kurang kencang katanya jalan jelek lepas. Beda dibanding baut yang bawaan Aerox, kalau misalnya setengah kencang masih kuat lah. Dan satu lagi nih terakhir, udah gerimis nih. Oke, untuk harganya berapa sih kalau waktu saya beli? Oke, untuk harganya saya beli 50.000 di Loakan teman-teman ya. Karena tadinya saya mau cari di Shopee, cuman di Shopee mengingat ongkirnya ya yang lumayan wow untuk ongkir ke wilayah saya, Kalimantan Timur. Jadi saya memutuskan untuk nahan dulu dan cari di sekitar kota-kota saya, di kota sekitaran saya gitu kan. Ya, walaupun di toko variasi nggak ada yang jual, akhirnya dapat di Loakan dengan harga 50.000. Saya kurang tahu ini ori atau enggak, tapi menurut saya dari beratnya kemudian materialnya ini sepertinya masih ori teman-teman. Dan dengan kondisi yang banyak karat, sebenarnya nggak begitu banyak sih. Dan ada sedikit penyok, saya rasa nggak terlalu rugi lah. Karena untuk karatan itu saya hilangi dengan autosol, kemudian yang penyok-penyok, kemudian yang barat-barat halus dan barat-barat yang cukup dalam ya, itu masih bisa diatasi dengan ke bengkel las. Akhirnya ya seperti ini jadinya teman-teman. Ya cukup menambah kesan ciamik lah, lebih elegan, lebih enak dilihat, lebih sporty lah. Ditambah aksen-aksen saya kasih di bagian depan knalpot plat chrome gitu ya, variasi yang mulai banyak digandrungi anak-anak muda lagi, menambah kesan knalpot ini tuh lebih hidup lagi. Ya paling tinggal finishing aja sih. Untuk knalpot ini kan mulai memudar ya. Jadi bakal saya repaint lagi. sorry maklum, baru ngonten lagi, lama nggak ngonten jadi salah ngomong belibet. Kalau ngomongin soal perknalpotan tuh emang nggak ada habisnya ya, karena dibanding knalpot bawaan standar masih enak yang full bass sih sebenarnya, kayak knalpot Proliner, Rob One, Kires. Cuman ya gimana dengan kondisi yang seperti itu, memutuskan saya untuk mengganti knalpot ya. Ya doain aja lah teman-teman, semoga ke depan bisa ganti knalpot yang lebih bagus lagi lah. Karena jujur aja kalau untuk touring riding tuh enak knalpot yang full bass, lebih berasa suaranya, nggak ngantuk juga kan kalau untuk touring. Oke, mungkin segitu aja, nggak bakal lama karena durasinya yang saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari saya soal knalpot ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.